Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Si orang yang terkena virus ini masih bisa keliling-keliling dulu tuh anjing, keliling-keliling kemana gitu kan. Kalau orang yang nggak mau diem kan, wah buset keliling-keliling kan, kita juga nggak tahu kan mana yang udah terkontaminasi atau belum kan. Jadi mungkin ngerinya di situ. Benar-benar ini apa namanya, dampaknya itu benar-benar kerasa gitu, kerasa banget. Selain dampak buat pekerjaan gua, dampak buat di lingkungan sekitar juga jadinya ada emosi tidak percaya sesama manusia cuy sekarang cuy. Gua buat misalnya ngelangkah ke Alfa aja itu, gua kemarin ke Alfa buka pintu aja pakai sikut begini, iya buka pintunya kayak orang apa ya, sorry ya, mohon maaf mungkin kayak kekurangan apa gitu kan begini, karena gua takut men di sini. Bukannya wah lu terlalu horor segala macem gimana segala macem, lu belum pernah lihat secara wah buset nih di dekat lu ada nih. Kalau di dekat lu ada gimana? Kalau misalnya lu mungkin daerah-daerah yang masih hijau, belum di zona merah corona itu ya masih wah begitu kan. Tapi kalau udah tahu di dekatnya ada itu, buset parnonya men. Jadi ada misalnya teman-teman yang sekerjaan gua aja ada yang batuk segala macam, sekarang udahlah cabut klinik aja nih, perlu periksa barangkali kenapa kan begitu. Terus juga anak-anak juga belum ada yang pulang ke kampung gitu kan, masih ada di sini semua karena ya itu menghindari dulu untuk naik bus, naik kereta dengan tempat-tempat umum yang begitulah. Kita nunggu kondusif dulu. Jadi di lingkungan itu ada masih nggak percaya seperti itu. Sekarang hand sanitizer aja 500 mili itu kemarin gua beli online Instagram, datang itu harganya pego cuy 150.000, gila nggak tuh hand sanitizer itu. Terus terakhir gua masih punya masker itu kan, gua beli kurang lebih bulan habis lebaran tahun kemarin tuh, Agustus kalau nggak salah. Gua beli Agustus masker itu Sensai 50 piece itu satu box itu masih angka 80.000-an kalau nggak salah ya. Sekarang udah gila main 400.000 itu. Terakhir gua dapat infonya itu temen beli 400.000, anjir 400.000 isi 50 berapa kali lipat dari 80.000, 5 kali lipat kan. Gua nyetok masker karena kalau misalnya kerja ke hotel, ke balon gitu ya, yang setup itu kadang suruh pakai masker, jadinya gue masih stok. Sekarang juga masker gue kurang lebih masih ada 3 biji lagi, 4 biji lagi lah. Jadi buat teman-teman yang butuh masker, gue masih punya 4 tuh, nggak gue jual, gue kasihin kalau emang situ membutuhkan dengan sangat mendesak. Tapi kalau lu sehat gue nggak kasih, tapi kalau lu sakit boleh lah, gue masih ada 4 nih stok. Mungkin itu juga masker, hand sanitizer itu udah gila harganya. Jahe merah ini ada yang mungkin hoax, ada yang mungkin nyata fakta. Tapi kadang lucunya orang-orang yang apa ya, orang-orang yang kemakan di medsos itu nggak mempunyai data yang akurat, nggak mempunyai data yang ini. Kadang dia nyeletuk nggak bener gitu. Kayak misalnya kemarin itu kan fatwa MUI itu yang nomor 14 tahun 2020 kalau nggak salah, nomor 14 ya, tidak boleh melakukan ibadah atau mengumpulkan orang ini, kasarnya ya sholat Jumat itu ditiadakan dulu karena
ada zona merah. Yang di daerah-daerah yang masih zonanya zona hijau begitu kan, Jumatan ini kita terus berjumatan, kita jihad, mati ada yang ini, lu tolol kata gua anjir, sumpah. Jadi menurut gua sebelum menyampaikan sesuatu di medsos itu lu pikirin dulu, lu baca dulu deh. Itu fatwa MUI itu adalah wakil kita, ulama kita. Mungkin bisa dibilang juga pengganti nabi ya, pengganti nabi, bukan pengganti, penerusnya kan, karena kita bukan hidup di zaman Nabi lagi cuy, kita hidup cuma berpegang teguh sama Al-Quran, hadis dan fatwanya ulama. Lu mau hidup sama apa cuy kalau misalnya nggak begitu? Misalnya kita sesama agama muslim ya, masjid itu tempat suci, masjid itu tempat ibadah, orang wudu dulu, men ini virus nggak kelihatan, entah kita mau wudu dulu, entah kita mau mandi dulu kan, kita kan nggak tahu cuy. Al-Mukarramah aja itu yang tanah suci, setahu gua, karena pernah ada yang posting kalau nggak salah tanggal 3 Maret 2020, Ustaz siapa ya namanya, Maulidi LC kalau nggak salah, itu tanggal 3 Maret Al-Mukarramah itu masih ada. Cuma sekarang update terbaru dari live streamingnya Saudi Arabia itu udah nggak ada sama sekali, kurang suci apa di sana cuy. Rumah Allah, pusatnya bumi, kurang suci apa? Tapi kan sekarang di lockdown, nggak bisa ke sana. Jadi mungkin teman-teman yang di medsos itu harus lebih bijak lagi lah untuk menggunakan medsos untuk menyampaikan informasi kebenaran. Ya buat gue sih begitu, karena gue suka lucunya begitu doang sih. Kenapa gitu? Tiba-tiba mungkin coba gue lihat postingan-postingan yang yang agak lucu-lucu ya. Kadang orang-orang nggak tahu ininya tapi suka mendeskripsikannya sendiri. Ya lu yang di media sosial itu kadang bikin fatwa sendiri, lu siapa? Lu nabi bukan, rasul bukan, sahabat nabi bukan. Terus hisab lu belum jelas di mana, lu masuk surga neraka ini anjir. Kadang konyol itu orang-orang begitu. Maksudnya ngapain? Lu mau menyampaikan sesuatu, lu pelajari dulu, lu dalami dulu, baru lu sampaikan. Jadi jangan sampai malah lu yang memecah belah suatu persatuan, suatu itu. Gua ini paling Indonesia banget, gua ini paling ini, tapi lu tai. Kalau lu mau memposting sesuatu tanpa ada dasarnya dulu, bro. MUI juga mengeluarkan fatwa, ada dasarnya dulu, ada hadisnya dulu, ada Qurannya dulu apa. Makanya lu baca dulu. Cuma gua nggak mau bahas terlalu dalam ke situ, mending lu baca sendiri, lu pahami sendiri dah. Begitu. Negara boleh buat aturan lockdown, tapi kasih tunjangan kagak, jangan nyuruh doang. Nasib petinggi bolehlah, nasib ya yang sehari-hari dapat duit habis lagi. Pemerintah perlu kasih kebijakan yang baik dan sejahtera untuk rakyatnya. Oke, ini membantu, emang begitu. Jadi kalau menurut gua pribadi sendiri ya, kalau Indonesia lockdown itu berarti kan lock itu mengunci, down itu di bawah. Jadi mengunci bawahan itu berarti kelamin lu itu harus dikunci. Kalau lockdown begitu kayaknya Indonesia belum siap. Kenapa? Karena kita lihat dari pendidikan yang sekarang dirumahkan 2 minggu aja yang berbasis online itu ya menurut gua belum, kurang efektif buat misalnya. Terus kalau misalnya lockdown itu kan berarti kita sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Cuma mana Indonesia kan masih banyak impornya cuy. Jadi kalau untuk status lockdown kayaknya kayak modelnya Prancis, mana lagi sih ya? Filipina kalau nggak salah, Malaysia kemarin kan, itu kayaknya belum bisa deh lockdown. Soalnya kalau misalnya sampai lockdown orang nggak punya penghasilan, mungkin bisa jadi ada penjarahan lagi kan, kayak gitu sih. Itu sih ya pemikiran gua. Cuma kalau misalnya ini ya, kalau misalnya mau di lockdown semua sekalian sama angsuran, jangan ada angsuran anjir. Penghasilan nggak ada, utang harus dibayar, itu yang bikin puyeng. Itu kan. Itu kan ada lagi yang posting
waktunya mati itu ya mati aja gitu kan, nggak ada urusannya sama corona yang namanya mati itu ada jalannya dulu cuy, entah itu lu ya sorry mohon maaf nih misalnya lu ketabrak, lu penyakit jantung dulu, lu lipat dulu, kan itu semua ada prosesnya. Lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati, daripada kita mati konyol mendingan kita ikhtiar cuy, menurut gua lebih baik begitu. Lu mati konyol corona anjir ngapain itu kan sekarang oke lah lu misalnya mati konyol corona kan, bukan lu aja cuy, keluarga lu punya bini, lu punya anak sekitar lu, keluarga lu. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Kalau misalnya lu mau mati aja sendirian, nggak usah bawa keluarga lu, tetangga lu, siapa lu, saudara lu begitu kan. Kadang orang-orang yang ngomongnya sok-sokian kan kayak baik sebenarnya sih itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang mengalami musibah, kita berdoa sama-sama, ikhtiar sama-sama, saling menjaga satu sama lain, mungkin begitulah, biar kita Indonesia cepat aman lagi, cepat kondusif lagi, cepat bisa lebaran bareng, mudik bareng, kan itu kan yang mungkin sekarang paling dekat harapannya kan. Terus yang terkena virus cepat sembuh, terus Indonesia udah berangsur membaik lagi. Terus ada pesan juga ini yang gua dapat dari dari kepala tim dokter COVID-19 Cina, Profesor Zhong Nashan. Ini pesannya peringatan bagi semua orang. Jadi pesannya ini benar-benar wah konkret banget ini. Gua bacain ya pesannya ini. Pesan sekaligus nasihat. Yang pertama itu kurangi berpergian dalam tempo 3 bulan ini, karena setelah masa itu baru dapat dinyatakan kita telah bebas dari resiko epidemi coronavirus. Nah jadi selama 3 bulan ini kurangilah, kalau nggak penting-penting banget lu jangan pada keluar rumah lah, mending lu di rumah, lu stay di rumah, lu beli makanan juga secukupnya aja, jangan berlebihan karena barangkali busuk kan, begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, COVID-19 ini jauh lebih ganas dan parah daripada wabah flu burung H1N1 yang terjadi pada 17 tahun yang lalu. Iya, karena kalau flu burung itu sekalinya lu kena kedetek itu nggak lama prosesnya cuy. Kalau corona ini udah lu kena, si orang masih bisa jalan-jalan lagi, itu kan itu. Lalu selanjutnya, seandainya Anda terdampak sekalipun masih disembuhkan, nyawamu hanya tinggal separuh karena efek samping dari kerasnya obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan paru-paru Anda, dan sisa hidupmu akan sangat menderita. Buset cuy, ngeri banget cuy. Sekalipun di kemudian hari sudah ditemukan obat khusus untuk COVID-19, itu hanya bisa dianggap sebagai obat penyambung sisa nyawa. Jadi kalau ada obatnya itu hanya sisa nyambung Anda semata cuy. Lalu selanjutnya, jika mau bepergian, berpikirlah secara jernih dan sayangilah keluargamu. Jangan punya rasa percaya diri yang berlebihan atau bersifat ingin beradu nasib mujur. Jangan sampai keluar yang gak penting lah. Jangan tidak peduli dengan orang sekelilingmu, karena tidak seorang pun bisa merasa dirinya paling mujur, bisa luput dari intayan serangan wabah COVID-19. Jangan coba-coba menantang suatu epidemi atau wabah, karena Anda akan menyesal seumur hidup. Jangan sampai lu keluar di media sosial, lu kalau udah kena lu nyesalnya seumur hidup cuy. Hilangkan rasa congkak dirimu di hadapan perang melawan epidemi ini, karena setiap orang adalah satu di antaranya. Jadi ada emosi tidak percaya sesama manusia, itulah curhatan, mungkin itulah mungkin apalagi ya keresahan gua selama ini, dan mungkin juga ada manfaatnya video ini. Jangan lupa buat teman-teman, kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah. Kalau misalnya emang ada sesuatu yang kurang, tolong komen di bawah. Kalau ada yang tidak sepemahaman juga tolong komen di bawah gitu kan, agar kita sama-sama bangun channel ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen juga ya. Terus jangan lupa di share. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.